Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi masih di mata pelajaran analisis gravimetri dengan Bu Ani. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan analisis gravimetri part 1. Tahapan analisis gravimetri terdiri dari 9 langkah atau 9 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama ada persiapan sampel, lalu penimbangan sampel, pelarutan sampel, pengendapan, penyaringan, pencucian, pengabuan, penimbangan sisa pijar, dan yang terakhir penentuan kadar analis. 9 rangkaian tahapan ini merupakan tahapan umum dalam analisis gravimetri. Tahapan persiapan sampel. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal dalam hampir semua analisis. Orang biasanya menyebut tahap persiapan sampel ini dengan preparasi sampel. Sampel bisa berbentuk apa saja, ya, contohnya berbentuk serbuk seperti tepung atau garam dapur, berbentuk gumpalan seperti batu kapur, atau berbentuk lempengan seperti logam. Nah, jika akan melakukan penimbangan terhadap sampel atau yang sering disebut contoh atau cuplikan, maka harus dijadikan serbuk dulu. Kenapa? Supaya mudah dihomogenkan dan mudah dalam melakukan penimbangannya. Syarat sampel lainnya adalah sampel harus mewakili, terlebih jika sampel dalam jumlah yang sangat banyak, atau istilahnya adalah representatif. Jadi sampel itu harus mewakili keadaannya jika sampel tersebut banyak. Caranya bagaimana? Paling mudah adalah dengan melakukan quarterning atau mengkuarter, atau bahasa lainnya adalah memperempat. Bagaimana sih cara mengkuarterning? Yang pertama, kalian harus punya dulu sampel dalam bentuk serbuk, ya. Jadi kalau sampelnya belum dalam bentuk serbuk, diserbukkan terlebih dahulu dengan cara digerus atau di blender. Terus bagaimana cara mengkuarternya? Yang pertama, bisa dilihat di gambar. Di situ ada kotak segi 4, bisa terbuat dari kertas atau lempeng plastik. Nanti si sampelnya kalian tuangkan di situ, lalu kerucutkan. Setelah sudah dikerucutkan seperti tumpeng, lalu dihamparkan sampai memenuhi si persegi tersebut. Setelah sudah merata, ya kan, diratakan dengan ketebalan 2-3 cm. Ya, bisa dilihat di gambar 1 yang ada arah panah warna merah. Lalu setelah sudah jadi segi 4 dan rata dengan ketebalan yang juga rata, buatlah diagonal dari sudut-sudutnya sehingga terdapat 4 buah segitiga yang berisi sampel. Lalu ambil 2 buah segitiga yang berhadapan, ya, sedangkan 2 segitiga yang lainnya disimpan. Ya, jadi jangan digabung. Yang digabung hanya 2 segitiga yang berhadapan. Nah, 2 segitiga yang berhadapan ini lalu dijadikan satu dan diaduk lagi sampai homogen. Lalu ulangi pekerjaan mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Di situ tipe, ya, A sampai D. Lalu dilakukan lagi sampai langkah dari A sampai D atau 1 sampai 4 sehingga didapatkan cuplikan yang jumlahnya 50-100 gram atau kira-kira cukup untuk melakukan penimbangan sampel kalian. Setelah sudah mempunyai sampel yang telah cukup, ya, kemudian dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian yang pertama itu untuk pengarsipan atau didata. Nah, bagian yang kedua adalah untuk melakukan penimbangan sampel. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diingat atau saya ingatkan kembali ketika kalian sebelum melakukan penimbangan. Terkadang lupa. Yang pertama, neraca harus diletakkan secara mendatar di atas meja yang stabil. Jadi nggak boleh neraca analitik itu diletakkan di atas meja yang goyang karena akan mempengaruhi hasil penimbangan. Lalu selalu mengecek water pass. Nah, ini juga yang sering terlewat ketika kalian melakukan penimbangan. Lalu melakukan persiapan pendahuluan, artinya ketika ke ruang timbang atau ingin menimbang dengan
neraca analitik semua sudah disiapkan, kaca arlojinya, spatulanya, dan lain-lain. Lalu jangan lupa periksa kebersihan neraca. Dan yang terakhir adalah mengecek suhunya. Nah, ini yang suka terlewat karena sebenarnya di neraca analitik itu ada suhunya. Jadi kita tahu ketika kita menimbang suhunya tuh berapa. Ya. Lalu selama melakukan penimbangan harus dalam keadaan tertutup. Makanya kalau menimbang pintunya tidak boleh dibuka, pintu timbangannya nggak boleh dibuka lebar-lebar. Lalu menimbang zat sebaiknya dalam botol timbang. Nah, ini biasanya dilakukan untuk zat-zat yang higroskopis kayak NaOH itu, karena dia mudah mencair ya kalau kena udara. Atau bisa juga dengan kaca arloji atau kertas timbang. Nah, ini kalau yang biasa kita lakukan karena sampelnya bersifat stabil. Lalu selama penimbangan gunakanlah alat seperti penjepit ya, ini udah biasa kalian lakuin untuk mengambil wadah atau menyimpannya. Jadi tidak boleh kena tangan, karena apa? Karena kita nggak tahu di tangan kita ada apa, khawatir menempel pada alat-alat yang kita pakai untuk melakukan penimbangan sehingga menambah bobot. Lalu yang terakhir, bila penimbangan telah selesai, kembalikan tombol ke posisi 0 atau tare dan periksa kembali kebersihan neraca, dan jangan lupa juga cek water pass-nya berubah atau tidak. Oke, tahapan berikutnya adalah pelarutan sampel. Nah, zat yang biasa dipakai untuk pelarutan sampel adalah air atau aquades. Ini zat yang sangat biasa ya kita gunakan di laboratorium ketika kita mau melarutkan sampel atau zat kimia. Nah, selain itu, di sini saya tampilkan atau saya paparkan beberapa zat yang ternyata tidak bisa dilarutkan dengan air atau aquades, atau dia perlu bantuan zat kimia lain supaya benar-benar larut. Contohnya apa? Di situ ada jenis sampel. Jika jenis sampelnya karbonat atau fosfat atau mengandung salah satu dari kedua ini, maka pelarutnya harus dengan menggunakan asam klorida atau HCl dengan perbandingan 1:1. Artinya apa? Artinya perbandingan antara HCl dan airnya itu konsentrasinya 1:1. Lalu yang kedua ada sampel yang jika dia mengandung besi, seng, dan logam-logam yang kurang mulia, maka pelarutnya harus menggunakan asam nitrat atau HNO3 dengan perbandingan 1:1. Lalu yang ketiga ada jenis sampel logam setengah mulia atau logam mulia, maka dia pelarutnya harus menggunakan aqua regia atau ada yang menyebutnya dengan air raja. Apa isinya? Yaitu campuran HNO3 dan HCl pekat dengan perbandingan 1:3. Jadi asam nitratnya 1 bagian, sementara HCl pekatnya adalah 3 bagian. Jadi untuk sampel-sampel khusus ini tidak bisa dilarutkan dengan air. Oke, untuk pembahasan kali ini saya baru membahas 3 tahapan analisis gravimetri. Untuk tahapan selanjutnya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk tetap like and subscribe, dan terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.